anak-anak istimewa kepada orang tua yang tidak istimewa. Berarti kita ini istimewa semua. Ia memilih orang-orang biasa dan memberi mereka harta karun yang dibanggakan oleh Tuhan. Dan di dalamnya dia menciptakan orang-orang tua yang istimewa. Mereka sempurna dengan kekuatannya sendiri. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Pegon juga dijadikan media pendidikan di rumah inklusif ini. Sejak lahir Batik Pegon, hampir semua kegiatan rumah inklusif menjadikan Batik Pegon sebagai salah satu medianya. Berbagai kegiatan, terutama terkait kegiatan batik seperti fashion show, pada dasarnya adalah pendidikan atau kampanye nilai-nilai inklusif dan kemanusiaan kepada masyarakat. Waduh, boleh tepuk tangan lagi dong. Ya, meskipun belum sempurna Bapak, rumah inklusif memberanikan diri menjual Batik Pegon. Dan Batik Pegon bisa dibeli ya Pak Bu. Batik Pegon dijual dalam berbagai bentuk seperti tas, fashion Batik Pegon, dan masih banyak lagi. Dan hasil penjualan batik ini untuk kesejahteraan difabel dan keluarganya, serta tentu saja pengembangan rumah inklusif. Asik. Gantengnya oi. Anak-anak sangat tampil percaya diri, ya menggunakan Batik Pegon tentu saja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan Ibu Lilis Nuryani, Bupati Kebumen beserta Bapak. Yang saya banggakan Wakil Bupati Kebumen Pak Zaini Miftah beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati anggota DPR RI, ada anggota DPR RI, tutupan Pak Taufik. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Pak Dr. Reza. Ada Zaki Mubarak DPR Provinsi, DPR Kabupaten juga ada. Ketua DPRD Kebumen juga ada ya. Kemudian para tamu-tamu, wabil khusus yang saya banggakan,
Saya muliakan Ibu Iin, Bu Muinatul Khairiyah. Luar biasa Bu Iin, manusia unggul dan berdaya ini Bu Iin. Kita harus contoh kehebatan beliau. Seluruh tokoh-tokoh, para jajaran pemerintah, teman-teman dari Kemenko, Deputi 1 ada, Deputi 2, Deputi 3, menyertai Pak Leman ke lokasi berikutnya. Hadirin hadirin sekalian, anak-anakku tercinta yang saya banggakan, saya kagum, pede sekali menampilkan karya-karya kalian sendiri, pede sekali bisa menjadi apa namanya itu, yang berjalan di atas model. Nah, tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Hebat, luar biasa. Keren. Sungguh saya bersyukur, berbahagia, bangga, dan terima kasih Bu Iin beserta suami. Suami ternyata teman di Jogja dulu, tapi nggak tahu pernah ketemu apa enggak, pokoknya sama-sama alumni Jogja. Tentu pertama berbahagia, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini saya bisa hadir dan bertemu di sini dengan Bu Iin dan keluarga besar Rumah Inklusi, sebuah rumah yang menjadi inspirasi kita semua, dan saya hadir supaya menjadi inspirasi semua orang di semua kabupaten, di semua kota, di semua desa, di semua tempat di tanah air. Rumah Inklusi ini menjadi contoh, dan tugas saya memperbanyak rumah-rumah seperti ini di seluruh tanah air, mendorong semua pihak yang bukan difabel untuk menerima dengan sangat terbuka. Di Jakarta sudah mulai sekolah-sekolah menerima difabel dengan mudah karena pandangannya sudah terbuka. Saya juga berharap sekolah dimanapun bisa menerima kenyataan perbedaan-perbedaan apapun yang dihadapi oleh calon siswa maupun siswinya. Karena itu Rumah Inklusi ini bisa menjadi contoh merangkak dari bawah, tumbuh dengan keyakinan, kemandirian, ketekunan, pengorbanan, semua demi apa yang disebut masa depan dan harapan tadi Bu Iin, harapan, mewujudkan harapan. Tentu saya di sini hadir untuk bersama-sama ingin mewujudkan harapan Rumah Inklusi dan ibu-ibu semua yang ada di Rumah Inklusi, dan harapan semua keluarga yang di dalamnya juga mendapatkan amanah difabel dengan berbagai variasi dan berbagai kekurangan, kelebihan, potensi, bakat yang berbeda-beda. Karena itu apresiasi, bangga, dan terima kasih atas kerja keras inklusi, Rumah Inklusi yang telah memberikan bimbingan, keberdayaan yang relevan dengan kementerian yang saya pimpin, Kementerian Koordinator Pemberdayaan. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilanjutkan dan menjadi langkah maju buat bangsa kita ke depan, termasuk menjadi inspirasi dan kemajuan seluruh warga bangsa di berbagai tempat di seluruh tanah air. Apa yang disampaikan Bu Iin tadi amat sangat clear, jelas. Beliau sudah sangat memahami rangkaian tahapan yang dilalui sehingga sampai pada keberdayaan ini, bahkan sudah berproduksi ya Bu ya, sudah berproduksi, sudah tumbuh menjadi kekuatan pemberdayaan yang luar biasa, bukan sekedar pengajaran akademik dasar, tapi sudah mulai produksi dan pemasaran, sudah menjadi bagian dari kekuatan pemberdayaan ekonomi keluarga di seluruh anggota Rumah Inklusi ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rumah Inklusi. Namanya nggak ada, Rumah Inklusi apa gitu? Rumah Inklusi. Nah, karena rumah inklusif ya, rumah inklusif. Tentu ini luar biasa. Tugas kita semua sebagai bangsa untuk terus mendorong terwujudnya baik komunitas, rumah inklusi, keterbukaan semua lembaga, khususnya lembaga pendidikan, untuk memberikan ruang yang baik, yang memadai, yang memberikan penghormatan yang sama. Bagaimana cerita Bu Iin tentang
bullying, tentang diskriminasi, tentang berbagai kesalahpahaman semua pihak terhadap anak-anak kita yang difabel, terhadap keluarga yang penuh keterbatasan yang menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Yang kedua, saya pastikan semua keluarga yang memiliki difabel mendapatkan prioritas, Pak. Nah, seperti itu. Dan semua keluarga yang ada difabelnya harus mendapatkan perhatian prioritas. Ada Kemensos nggak? Kemensos sini ya. Kemensos tolong betul ini. Yang namanya desil 1 yang paling utama ya desil 1 yang ada difabelnya. Dan seterusnya. Karena itu bahkan kita akan terus mendorong apakah kebijakan regulasi, apakah kebijakan anggaran, apakah sistem bangunan sosial yang mau kita ciptakan untuk keluarga-keluarga yang di dalamnya ada difabel. Inilah yang disebut komitmen tanggung jawab konstitusional kita yang harus disadari oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur, tokoh masyarakat, semua lembaga menjadi bagian integral dari menyiapkan ruang yang sangat merdeka kepada semua keluarga inklusi yang memiliki tanggung jawab difabel. Karena itu jangan khawatir Bu Iin, kami semua bersamamu untuk menyertai mewujudkan mimpi dan harapan-harapan kemandirian. Yang paling menarik dari Bu Iin tadi adalah kami ingin kokoh mandiri bukan karena orang lain, tapi karena kami sendiri untuk tumbuh dan mandiri. Tepuk tangan untuk Bu Iin. Terima kasih, saya mendapatkan sambutan yang luar biasa. Tentu permohonan Bu Iin semua akan saya turuti permintaannya ini. Semua akan saya turuti. Itu hanya dari saya pribadi, belum lagi dari Bupati, belum dari anggota DPRD Pak Taufik, belum DPR provinsi. Beres Bu Iin beres. Semua yang di proposal ini langsung saya ACC semuanya. Semua. Iya, pokoknya langsung kita ACC semua. Itu belum lagi yang dari yang lain. Karena itu saya minta kepada teman-teman wartawan, para penggerak sosial media, jadikan ini sebagai contoh, sebagai model, sebagai inspirasi yang harus dibuat ini di semua tempat. Rata-rata satu kabupaten berapa ya yang belum ada datanya? Enggak, bukan data difabel tiap kabupaten itu mestinya tiap kabupaten itu pasti harus ada rumah inklusi setiap kabupaten. Dan Bu Iin telah memulai ini, saya yakin model ini dirindukan di banyak tempat ya, sangat dirindukan. Iya, semua di seluruh pelosok negeri akan merindukan seperti rumah inklusi seperti ini. Karena itu saya datang ke sini, saya melihatkan kepada teman-teman media, mari kita bangun rumah inklusi sebanyak-banyaknya dan apresiasi atas kemandirian. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bantu, jalan sendiri. Ini yang disebut kemandirian. Tepuk tangan untuk Bu Iin. Terima kasih. Allahumma barik lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.